Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surah ke-110 An-Nasr. Ya katalah nama lain surat An-Nasr Idza Jaa. Surat naon? Idza Jaa. Surat Idza Jaa atau surah An-Nasr ini di urutan ke-110. Jumlahnya termasuk yang sedikit ayatnya, paling sedikit selain Al-Kautsar. Jadi hanya 3 ayat. Surah An-Nasr juga ini artinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pertolongan. Pertolongan. Nah, di dalam bahasa Arab pertolongan itu ada beberapa macam, bukan hanya satu lafaz. Jadi kalimatnya mutarodif, satu arti tetapi banyak lafaz yang digunakan. Nah, An-Nasr ini artinya pertolongan. Kita juga ketika dalam surah Al-Fatihah sama meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Nah, kalimat tolong di surah Al-Fatihah kalimatnya dari kalimat aunun. Aunun, a'ana, isti'anah, nasta'inu kayak gitu. Jadi meminta tolong dari wajan istif'al. Nah, apa bedanya antara kalimat nasoro dengan kalimat a'ana atau aunun? Nah, ini bedanya. Walaupun sama pertolongan tetapi di dalam bahasa Arab berbeda. Ini contohnya. Mun aya guru nitah ka muridna teh talar surat An-Nasr. Guruna bisa henteu? Guruna bisa henteu? Sok talar surat An-Nasr. Guruna bisa henteu kira-kira? Bisa tuh. Guru bisa. Tapi kunaon eta budak? Keur ngetes, bisa henteu budak teh surat An-Nasr gitu. Engke guru teh bakal apaleun budak apal jeung henteu teh ti mana? Sabab guru ge apal An-Nasr gitu. Eta kahiji. Beda nu kadua. Cing pang macakeun surat Al-Baqarah. Ulama da teu bisa, teu apal cenah. Nah, ieu mah minta tolong teh tetapi teu bisa. Nu hiji mah minta tolong teh bisa manehanna ge, nu hiji deui mah minta tolong teh bener-bener sabab teu bisa. Contoh nu sanes aya bapak kolotnya minta tolong ka budakna jang pang nyokotkeun cai hayang minum bapak. Bisaeun teh si bapak nanya ko cai. Bisaeun atuh. Nah make nitah kalau kau minta tolong pang nyokotkeun cai sagelas. Bisaeun bapak nage nyokot cai tapi geuningan minta tolong. Tapi beda lamun misalna bahasana digunakeun ku bapakna ka budak anu teu bisa dilakukeun. Jang kitu panyetirkeun mobil budakna 5 tahun. Ditanya nyetir mobil teu bisa. Nah, di dalam bahasa Arab kalimat aunun itu, kalimat isti'anah itu sama sekali manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan itu dan dia meminta tolong. Maka nasta'in, kami meminta tolong hanya kepada Allah karena manusia sudah tidak ada lagi kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Contoh ketika mendapatkan musibah, Allah juga memerintahkan wasta'inu bisobri wassalah. Dan kalian hendaklah meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat.
itu benar-benar manusia ketika tidak ada lagi kekuatan untuk sesuatu, rek bebas dina penyakit atau misalnya bebas dari suatu musibah atau sesuatu yang ingin dikehendakinya tetapi dia sudah tidak ada lagi kemampuan menentukan hasilnya, maka kata Allah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah, maka Iwatimah rahimahullah berbeda dengan Nasoro. Kalau Nasoro itu menolong, tetapi pada hakikatnya yang minta tolong juga bisa. Allah contoh dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Berarti Allah minta pertolongan untuk orang, butuh karena pertolongan orang. Nah, ini minta tolongnya bukan seperti seorang bapak yang meminta anaknya pada sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh bapaknya, tetapi mendidik anaknya supaya tahu, mendidik anaknya supaya berbakti, mendidik anaknya supaya nurut jadi pahala kermanehanana. Nah, maka Iwatimah rahimahullah kiwarimah teu cukup boga budak anu pinter teh, kudu boga budak anu soleh. Ini ngan sok aya ngajarkeunnya, mama eta pangnyandakeun eut atuh cek indungna teh cenah. Atuh nyandak nyalira, kan ate gaduh sampean teh keur mapa panangan oge keur nyandak cai sok atuh. Ngingki ge budak teh nya koceng. Ini waktu indungna nita ka budakna. Jang, panyandakeun cai sagelas mama hoyong eut. Apan mama gaduh sampean? Apan mama gaduh panangan? Kanggo naon panangan? Dibalikeun ku budak teh tah. Jadi teu cukup ku pinter. Bener berarti geus pinter gitu. Bisa ngajawab sama dek kitu jeung rasional, logis gitu. Tetapi yang dibutuhkan bukan itu, tetapi kesolehan. Nah, itu bedanya antara nasoro dengan bedanya isti'anah, pertolongan dalam bentuk aunun dan pertolongan dalam bentuk nasor. Nah, surat ini terdiri dari 3 ayat, diturunkan di Mina sewaktu Haji Wada. Jadi Haji Wada itu 10 tahun setelah hijrah Rasulullah SAW, di usia Rasulullah SAW ke 63 tahun. Jadi akhir di umur Rasulullah SAW surat ini baru turun. Dikelompokkan ke dalam surah Madaniyah, termasuk surat terakhir yang diturunkan, turun surah At-Taubah. Nah, surat terakhir yang diturunkan secara sempurna adalah surah An-Nasr. Iwatimah rahimahullah, Ibnu Abbas juga mengatakan ayat ini memang berkaitan dengan Fathu Mekah, dengan pertolongan Allah terhadap Rasulullah SAW ketika berperang melawan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Tetapi ketika ditanyakan, sebagaimana ketika Fatimah radhiyallahu anha menceritakan, ketika datang ayat ini, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku bahwa ajalku telah dekat. Jadi idza jaa nasrullah bukan berarti bahwa yang dimaksud kemenangan Rasul terhadap kaum kafir dan penaklukan kota Mekah, tetapi justru adalah pertanda bahwa Rasul ajalnya akan dekat. Ajalnya akan dekat, akan wafat. Nah, mendengar seperti itu, Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau langsung menangis. Tapi kemudian beliau tertawa ketika dikatakan Rasulullah SAW, isbiri, sabarlah kamu. Kenapa? Fa innaka awwalu ahli ahaqan bi. Kamu adalah keluargaku yang akan pertama menyusulku. Jadi bagja Siti Fatimah teh, walaupun sedih Rasul akan meninggal, tetapi Siti Fatimah senang karena dia yang pertama akan menyusul Rasulullah SAW. Nah, orang mah lamun bapak orang ngantunkeun, cek bapak orang teh tenang, munya amang ke sok sekedar lagi nyusul. Kumaha rek beunah mah. Tuhnya urang mah ongkonya
tongwa kama ke bapaknya, ke istri oge anu katanya cinta sehidup semati, geus istri ngantunkeun mah urang ya alimnya ngantunkeun cantang tos eta. Maka Ibu Fatimah rahimakumullah ngasih ti Fatimah mah bunga tersenyum bahagia ketika dikatakan bahwa yang akan menyusul pertama keluargaku adalah kamu. Nah, Ibu Fatimah rahimakumullah, ayat di surah An-Nasr ini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka hendaklah kalian memahasucikan dengan memuliakan Allah, memujinya, wastaghfirhu, dan kalian hendaklah meminta, dan kamu hendaklah meminta ampunan kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana tawwaba, maha penerima tobat. Nah, Ibu Fatimah rahimakumullah, ini ayatnya dikatakan bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Dulu ketika Abrahah dan pasukannya akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah, Allah menyelamatkan kan dengan menurunkan burung ababil. Nah, menyelamatkan. Bahkan Abdul Muthalib sampai mengatakan, silakan saja kalau kalian menyerang Ka'bah mah, saya akan menyelamatkan onta-onta ternak saya, karena saya tuan dari onta-onta ini dan Ka'bah itu ada tuannya. Benar weh, dengan halangan Ka'bah, halangan ternaknya diselamatkan. Nah, kemudian oleh Allah diturunkan pasukan dari burung ababil dan menghancurkan Raja Abraham. Ayeuna kota Mekah, katanya kota Mekah diserang ke Rasulullah SAW. Serang ke Rasulullah SAW. Dihalangan tuh ke Allah. Sarua kan menyerang Mekah. Abraha juga menyerang Mekah. Rasulullah juga dengan pasukannya menyerang Mekah. Tetapi justru Rasul bisa menaklukkan kota Mekah tanpa dihalangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Arab harusnya mengambil kesimpulan bahwa kalau benar Rasulullah SAW itu seorang Rasul, maka Allah pasti tidak akan menghalangi untuk menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang ada pada Ka'bah. Nah, berbeda justru dengan Raja Abraha, karena dia itu menyerangnya itu untuk menghancurkan Ka'bah dan bukan yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasul mau datang kemudian menghancurkan tanpa dihalangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tandanya bahwa benar Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul. Namun bahula Abraha dihancurkan ku Allah sebab menyerang Mekah, kota yang terdapatnya Ka'bah. Sementara Rasul menyerang sama kota Mekah tetapi tidak dihalangi sama sekali. Berarti ini bukti yang paling jelas bagi orang-orang Quraisy bahwa Rasul adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bisa menerima. Maka ini adalah faktor yang paling besar mendorong orang-orang kafir Quraisy masuk kepada agama Islam, termasuk orang-orang di luar kafir Quraisy juga masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah karena Nabi Muhammad SAW sudah bisa menaklukkan kota Mekah. Nah, Ibu Fatimah rahimakumullah, hal ini terbukti kebenarannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika selesai Fathu Mekah, beliau melaksanakan sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan 1 kali salam, tetapi yang lebih sahih dengan 2 kali salam. Maaf, dengan 2 kali rakaat 1 kali salam. Berarti 4 kali salam. Ketika ditanya Rasulullah SAW apakah melaksanakan duha? Tidak, aku tidak melaksanakan sholat duha karena aku tidak sedang bepergian. Kemudian
Rasul juga melaksanakan qasar dan jamak karena Rasulullah SAW ada orang Madinah yang sedang safar di Mekah walaupun itu lemburna. Nah selama 19 hari kemudian ketika ditanya maka ternyata ini yang dipahami oleh para ulama sebagai sholat al-fathu, sholat memperoleh kemenangan. Ini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas juga dilakukan ketika menaklukkan kota-kota besar di negeri Persia. Kemudian waktu rahimakumullah Rasul sholat 8 rakaat dan setelah melakukan Fathu Mekah Rasulullah SAW tinggal 19 hari di kota Mekah kemudian kembali ke Madinah. Nah waktu rahimakumullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang kritis. Makna apa yang terkandung sebenarnya ketika mengatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ditutup dengan perintah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala? Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada kebanyakan para sahabat dan ternyata kebanyakan dari mereka menjawab ayat ini turun berkaitan dengan kemenangan Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dan juga pertolongan untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir juga di seantero wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Nah kemudian perintahnya setelah itu maka terlihatlah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam di Sirah Nabawiyah Rahiqi Mahtum itu disebutkan sampai ada 70 utusan yang datang pada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Aya nu datang seorang, aya nu duaan, tuluan, limaan, semuanya menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Hatta orang Taif di dekat Madinah dulu yang melawan Rasulullah SAW ketika pertama dakwah, mereka datang pada hari ini. Mereka menyatakan keislaman. Padahal dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Taif mengajarkan kepada keislaman di Baledogan sampai Pelipis, Rasulullah SAW berdarah. Malaikat Jibril mendatangi Rasul. Wahai Rasulullah, kalau engkau berkehendak maka aku bisa menghancurkan kaum Taif itu dengan sekali hentakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan, mereka itu adalah kaum yang belum mengerti. Nah terbukti ketika Fathu Mekah dan mereka sudah mengerti, justru Taif pun sama berbondong-bondong masuk Islam. Nah waktu rahimakumullah berbondong-bondong yang masuk Islam ini terlihat ketika Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada. Haji Wada itu dihadiri hampir 114.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Sementara paling banyak ketika peperangan di perang ketika penaklukan Fathu Mekah hanya sekitar 10 sampai 12.000 orang yang datang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika terjadi perang lagi di perang Tabuk bertambah dengan yang masuk Islam sekitar 14 sampai 16.000 orang. Tapi ketika Haji Wada 114.000 orang yang baru masuk Islam mengadakan haji bersama Rasulullah SAW. Bayangkannya jeung ketua umum Persis saya berhak kamari 650 orang umroh jeung Rasulullah 114.000 orang melaksanakan ibadah haji. Nah, rahimakumullah. Nah, ketika dikatakan seperti itu, maka Umar bin Khattab penasaran, bertanyalah kepada ahli takwil Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mustajabnya doa Rasulullah SAW tentang pemahamannya terhadap agama dan takwil Al-Quran pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi kudu aya anu apal karena Al-Quran teh melebihi orang-orang yang lain. Dari mana? Kahiji ikhtiar, kedua memang didoakan keberkahan seorang guru. Ibnu Abbas mah tepira naon pendamalanana ngan ukur nyadiakeun cai keur wudu Rasulullah tiap kali bade salat. Nah, Rasulullah SAW didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhut ta'wil.
Ya Allah, pahamkan dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas yang paling mengerti dan menjadi rujukan paling pokok ketika ada ayat yang belum dimengerti, termasuk ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi gitu, ngan ukurnya diakeun cai wudu ke Rasulullah SAW, tapi barokahna sampai bisa mengetahui tafsir Al-Quran. Nyalain sekali dua kali atau tiap kali Rasulullah SAW pada sholat tasayogi cai wuduna. Ikhwatul rahimakumullah, kata Ibnu Abbas, bukan. Yang dimaksud dari ayat ini bukanlah itu. Ketahuilah ayat ini, surat ini merupakan pemberitahuan akan dekatnya kewafatan Rasulullah SAW. Maka seperti berikut. Ketahuilah bahwa apabila aku taklukkan Mekah untukmu, karena ia ada kota yang telah mengusirmu, dan manusia mulai memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka sesungguhnya akan kami selesaikan tugasmu di dunia. Karena itu bersiap-siaplah kamu untuk datang menghadap pada kami, maka negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberi pahala yang membuatmu merasa puas dengannya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah SAW tugasnya teh memang benar-benar jadi Rasul, jadi Nabi, menyampaikan ajaran Islam. Setelah tersampaikan sampai di Haji Wada turun surah Al-Maidah, Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Menjadi pertanda bahwa Rasulullah telah menyelesaikan tugasnya. Lamun tugasna geus beres, maka Allah lebih menyayangi kepada Rasulullah SAW dengan mewafatkannya. Kalau tugasnya memang sudah beres. Nah, urang katanya, kira-kira tugas urang naon? Nepikeun ka Allah Subhanahu wa taala tacan waktosna munut. Lamun dikembalikan kepada tugas kita selaku manusia, tentu untuk beribadah. Maka ketika manusia diambil ruhnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya adalah ketika manusia sama sekali tidak lagi bisa beribadah walaupun hanya dengan isyarat. Jadi kudu kitu. Namun orang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan usia itu, memberikan umur dan jatah hidup di dunia ini dengan satu tugas. Sebagaimana Rasulullah SAW tugasnya untuk menyampaikan risalah agama Islam dan kemudian juga menyampaikan ajaran Al-Quran secara sempurna. Maka setelah selesai tugas itu, maka selesailah juga umur yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Urang, namun misalnya ibadah sebagai tugas pokok bagi tiap pribadi, tiap individu, maka harusnya ketika kita diambil ruh, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bisa lagi beribadah walaupun hanya sekedar berisyarat. Maka orang Islam sanajan sakumaha geus teu bisa kumaha wae ge, salatna wajib teu? Wajib. Sanajan misalnya di ICU tapi sadar kene bisa ngicep kene, tetap wajib sholat. Nu koma man tidak sadar eta mah. Koma teu sadar. Tapi untuk yang masih ada kesadaran, walaupun kaki dan tangannya sudah tidak bisa lagi bergerak sama sekali untuk takbir, bahkan lidahnya sudah tidak bisa lagi mengucapkan takbir, tetapi matanya masih bisa berkedip, maka masih tetap ada kewajiban untuk ibadah. Kenapa? Karena tugasnya manusia itu untuk beribadah. Baca. Maka mudah-mudahan urang ngadoa teh diwafatkeun dalam keadaan husnul khotimah teh keur ibadah. Bae eta menuju salat, bae nuju maca Al-Qur'an atau napi naon. Cuman ade catatanana jalma mah mati nate ala mahasa alaihi,
tergantung kebiasaan. Aneh kan? Aya anu maot eker mabok, aya anu maot eker naik motor, aya anu maot eker puntennya berzina dengan PSK. Dan tidak aneh juga ada yang meninggal dalam melaksanakan ibadah haji, meninggal ketika sedang sholat. Patalasanana urang rek meninggal keur naon? Sarua maot nama ngan keur naon? Nah itu karena kita tidak tahu, tergantung hasa alaihi kebiasaan anak. Nah kebiasaan anak kumaha Ustaz nu yekeunana anu tiasa jadi gambaran sesuatu yang kita tanpa sadar melakukannya, bahkan kita tanpa ingin pun gitu didatangan gitu. Jadi penanya anu nonton Persib bobotoh kan kita capek kegawe teboga duit oge ini itu bisa jadi karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi orientasi hidupnya, mempunyai fokus perhatian, bisa jadi itu gitu orang orientasi jeung fokus kehidupan orang sadayana nepikeun ka bisa mengorbankan yang lain, nepikeun ka tanpa dipaksa oge bisa jadi gitu. Mungkin itu yang akan menjadi kebiasaan kita. Anu damel hoream ge ini teh pan mun hoream ini teh jadi ini nya kunaon atuh dangus biasa gawe nya jeung cieun deui gaji atau anu usaha udah ke hoream mah jebah hujan atunya ini tonton tapi ini tuh gitu terkadang juga itu dituntut karena memang menjemput ajal. Nah mudah-mudahan kita mau membiasakan itu, banyak dibiasakan dengan ibadah. Nah watimah rahimahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu Muhammad maha sucikan nama Tuhanmu dan juga beristighfar kepadanya. Imam Bukhari mengatakan dari Aisyah karena Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasul sering membaca ketika ruku dan sujudnya itu subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dengan segala puji bagimu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ya ta'awwalul Qur'an. Rasul mentakwilkan perintah Allah dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika, mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, wastaghfir, dan memintakan ampunan dengan kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya terusan. Ayo Rasul melakukan dosa. Rasul melakukan dosa. Melakukan. Contohnya nah. Dosa yang Rasulullah SAW melakukan. Contohnya nah. Apakah Rasul melakukan dosa atau kesalahan? Nah, contohnya nah. Nah, entah. Bermuka masam pada orang yang sedang ingin mencari hidayah. Salah itu teh? Salah tuh. Salah. Dosa tuh. Ente nah. Belum ada hukum semua. Nah, Allah memperingati Rasulullah SAW karena itu salah, dan Rasul langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain seperti di surat At-Tahrim, Rasul mengharamkan madu, padahal madu itu adalah halal, sampai ditegur, lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtagi mardata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Karena mencari keridhaan dari istrimu. Nah, Rasul ditegur. Kesalahan melakukan, tapi apakah menjadi dosa buat Rasul? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah itu maksum. Rasulullah SAW dijaga dari dosa, dimaafkan dosa. Namun misalnya terjaga dari dosa, kenapa Rasul diperintah untuk istighfar? Wastaghfirhu,
dan mintalah ampunan kepadanya. Aya anu minta ampun dosa teu? Ulah? Meminta maaf salah teu? Salah. Meminta ampunan dosa teu? Dosa. Aya Rasul dosa teu? Nah minta dipiwara minta ampun. Suatu nasana sakali cekap sekali ge kan nonton lamun minum mah lain nonton ngagawean. Nah maka iwati rahimakumullah, tetapi di akhir hidupnya Rasul yaghfiru, itu memperbanyak bertasbih dan meminta ampunan. Lalu kenapa maksudnya? Nah Imam Az-Zajiri di dalam Tafsir Muyassar mengatakan bahwa Rasulullah SAW meminta ampunan bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tetapi justru karena kelalaian Rasulullah SAW. Ai orang lalai dosa tuh, lalai terhadap sesuatu jadi dosa tuh. Sholat teh awal waktu, maghrib teh jam 6-an, orang sholat jam 7 kurang, kan lalai itu teh, lalai dosa tuh. Dosa tuh? Nah mungkin tuh. Dosa tuh? Orang teh misalnya maca Al-Quran, tapi maca Al-Quran teh hari-hari kawan tak rajin ieu nage teh diperhatikan, dosa tuh. Kelalaian dosa tuh. Nah, kalau itu dosa tidak? Lamun anu sholat tadi, apakah berdosa orang yang sholat pada waktu yang masih perbolehkan untuk sholat? Dosa tuh? Ente. Berarti kelalaian itu bukan sebuah dosa bagi kita? Bukan? Bukan. Betul bukan? Kelalaian itu bukan sebuah dosa, tetapi menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala. Makanya awal waktu akan berbeda dengan ketika orang melaksanakan sholat bukan pada awal waktu, tapi saatnya sholatnya saat tetap. Ayeuna buat Rasul sholatna awal waktunya, kemudian Rasul sholatna teh di akhir waktu tanpa ada alasan apapun, jadi lalai membahasa orang. Dosa ente ke Rasul? Dosa tuh? Oke. Lebih sederhananya, lamun murid atau misalnya atau murid, namun biasa, jelema biasa nongkrong sisi jalan, aya awewe ngaliwat di ketrek. Nah, eta pantes teu? Nongkrong pantes teu? Pantes teu nongkrong? Pantas wae. Da para sahabat oge seningan sok caralik di sisi jalan. Cek Rasul teh atuh tong sisi di sisi jalan. Ya Rasulullah inna buyutana aurah. Rasul bumi abdi mah alit cenah nya. Ngobrol di lebet teh sok teu cekap. Jadi we di dieu lamun kitu mah pak tu tariqo haqqahu. Bikeun eta jalan teh hakna. Hiji godo basor. Muka dua cenanya kaful ada menghalangi jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Nah, kitu nya. Nah, eta salah satu teh. Jadi nongkrong teh keur anu awam mah dosa teu? Goreng teu? Henteu. Tanya. Jawab. Mun aya ustad nongkrong sisi jalan kumaha? Di kopea. Nongkrong sisi jalan kumaha eta? Jadi goreng teu? Teu pantas teu goreng teu? Nah ini rahimahumullah, menurut Imam Az-Zajiri kenapa Rasulullah SAW harus meminta ampunan? Bukan karena dosanya, tetapi justru karena kelalaian manusiawinya. Yang itu
menurut Imam Az-Zajiri merupakan suatu dosa bagi Rasulullah. Jadi nongkrong ke Rasul mah dosa itu. Ke orang mantu. Alay ke Rasul mah dosa. Itu yang akan dijadikan dasar untuk Rasul meminta ampun. Nah, maka Imam rahimahumullah, Rasulullah SAW diperintah untuk istighfar itu menurut Imam Az-Zajiri adalah karena kelalaiannya. Yang dimana bagi kita manusia biasa mah kelalaian itu bukanlah merupakan suatu dosa. Nah, Imam rahimahumullah di riwayat yang lain Imam Ahmad juga mengatakan, qala Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktiru fi akhir amrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan di akhir urusannya min qauli dari ucapan subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan segala puji baginya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku meminta ampunan kepada Allah wa atubu ilaihi dan aku bertobat kepadanya. Wa qala inna rabbi kana akhbarani. Dan Rasul berkata, sesungguhnya Tuhanku telah memberitahukan kepadaku ani sa'ara alamatan fi ummati. Aku akan melihat tanda-tanda pada umatku, tanda dekatnya ajalku di kalangan umatku. Wa amarani idza ra'aituha, dan Allah memerintahkan kepadaku apabila aku melihat ajalku telah datang an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu, supaya aku memasucikannya dengan memuliakannya dan juga meminta ampunan padanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Faqad ra'aituha, maka aku sudah melihat tanda itu. Nah, apa tanda itu? Idza jaa nasrullahi wa fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Rasul dari dulu juga sudah diberitahukan tandanya bahwa ajalnya akan dekat itu ketika telah datang pertolongan Allah, orang-orang muslim memenangkan terhadap orang-orang kafir dan kota Makkah sudah ditaklukkan, maka ajal Nabi Muhammad sudah dekat. Orang di bejaan teu ajal orang. Hausaha. Diwatasan teu. Dina jika terangan mas nanya, apalam takun ayati, apakah bukan ayat-ayatku sudah datang kepadamu? Ayat apa yang sudah datang kepadaku bahwa ajalku akan menjemput? Cenanya bahwa telah berubahnya rambutmu menjadi memutih, bahwa telah mulai keriputnya kulitmu, bahwa mulai tanggalnya gigimu, dan mulai membungkuknya badanmu adalah tanda-tanda ajal kami akan datang. Jadi lamun atas sapatos kitu can nyadar keneh ngadon beuki maca tua-tua keladi semakin tua semakin jadi maka ikhwati iman rahimakumullah, itu adalah orang-orang yang paling rugi. Peringatan sudah datang, tanda-tanda sudah datang, tapi sama sekali tidak dijadikan pelajaran untuk lebih berharga. Maka butuh tanda apa lagi untuk bertobat kepada Allah jika keriput sudah tidak dijadikan lagi alasan untuk beribadah, jika uban sudah tidak lagi dijadikan alasan, jika mata yang sudah mulai buram juga tidak dijadikan alasan untuk beribadah kepadanya. Dan juga akan menjadi sesuatu yang sangat baik, yang sangat berharga bagi mereka yang rambutnya belum beruban, matanya belum rabun, kulitnya juga belum keriput, tetapi sudah menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang. Mereka yang lebih beruntung. Kenapa? Karena banyak manusia yang tertipu dengan masih sehatnya, masih kuatnya, kasep kene, gelis kene, gitunya, jag-jag kene, padahal mah maut mah henteu ku karena jag-jag, teu ku karena masih muda. Nah, kaliwati rahimahumullah, yang dimaksud al-fath di sini ialah kemenangan atas kota Mekah menurut kesepakatan semuanya. Karena sesungguhnya kabilah-kabilah Arab pada mulanya menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah. Mereka mengatakan jika Nabi SAW beroleh kemenangan atas
kaumnya, berarti ia benar seorang nabi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkannya atas kota Mekah, maka masuklah mereka ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Belum lagi berlalu masa 2 tahun, seluruh penduduk jazirah Arabia telah beriman, dan tiada suatu kabilah Arab pun melainkan mereka menampakkan keislamannya. Wa kanatil Arab talawwamu bi islamihim fatha. Orang-orang Arab mencela habis-habisan kemenangan karena keislaman mereka. Fayaquluna trukuhu wa qaumahu. Tinggalkan saja mereka, biarkan saja Muhammad dan kaumnya. Fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun. Maka kalau Muhammad bisa menang terhadap kaumnya, berarti dia nabi. Shadiqun, yang benar. Falamma kanat waqatu ahli fathi badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim. Maka terjadinya Fatu Makkah, maka orang-orang semuanya menampakkan keislaman mereka, termasuk ayahku. Nah, ihwati rahimakumullah, maka tanda-tanda pertolongan Allah dibuktikan dengan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam. Baheula mah seorang ngebarisiun aya nama lobaan bari geningan berbondong-bondong paboro-boro. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Abu Amr, telah menceritakan kepadaku seorang tetangga dari Jabir bin Abdullah. Dia menceritakan bahwa ketika ia baru datang dari suatu perjalanan, tiba-tiba Jabir bin Abdullah datang berkunjung ke rumahnya. Jabir mengucapkan salam kepadanya, kemudian aku ceritakan kepadanya tentang terpecah belahnya manusia dan hal ikhwah kebid'ahan yang mereka buat. Maka Jabir saat itu juga menangis. Kemudian Jabir radhiyallahu an berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasul, inna nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan. Sesungguhnya manusia nanti akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, dan kelak mereka akan keluar darinya secara berbondong-bondong pula. Ihwati rahimakumullah, di hari kiamat nanti banyak manusia yang justru akan keluar dari Islam berbondong-bondong sebagaimana dulu orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena Islam yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang benar dalam kondisi apapun, sehingga menyerap magnet yang sangat kuat untuk mereka masuk Islam. Tetapi Islam di akhir zaman adalah Islam yang sudah jauh dari kebenaran, yang sudah dibumbui dengan perbid'ahan, yang sudah dikotori dengan kemusyrikan dan perubahan-perubahan di dalam ajaran agama. Maka ketika saat itu orang sudah tidak lagi menganggap Islam itu sebagai suatu kebaikan, dan mereka pun akan berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita lebih terpacu lagi menjaga kemurnian agama Islam, sehingga kita tidak mengalami apa yang diramakan oleh Rasulullah SAW sebagai peristiwa akhir zaman, di mana manusia berbondong-bondong keluar dari ajaran agama Islam karena Islamnya sudah jauh dari Islam yang sebenarnya. Di embel-embelan ku Islam Islam itu, Islam ieu, napikeun ka jama teu apaleun salat nu bener siga kumaha. Nu kitu salatna kieu, nu kieu salatna kitu, nu kieu puasana kieu, nu kitu puasana kieu, berbeda-beda. Maka pada waktu itu manusia akan berbondong-bondong lagi keluar dari agama Islam. Kemudian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, terutama terhadap motivasi untuk membaca dan mendalami tafsir di dalam surah Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.